Tom Hye dan Ratna Ratmangun belum bisa disumpah WNI. Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Tom Hye dan Ratna Ratmangun belum bisa diambil sumpah kewarganegaraan RI pada Rabu 13 Maret 2024. Bahkan Tom Hye dan Ratna Ratmangun dikabarkan telah kembali ke Belanda pada Selasa 12 Maret 2024 bersama Nathan Joaon yang baru dilantik menjadi warga negara Indonesia pada Senin 11 Maret 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa dokumen naturalisasi Tom Hye dan Ratna Ratmangun masih menunggu tanda tangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Sesudah itu, Presiden RI Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden untuk Tom Hye dan Ratna Ratmangun diikuti dengan panggilan sumpah oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Erick Thohir diskusi dengan Sintayong jelang laga versus Vietnam. Ketua PSSI Erick Thohir berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong menjelang melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan dua kali berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Sintayong baru saja kembali ke Eropa. Arsitek asal Korea Selatan itu melakukan safari pemain abroad timnas Indonesia di Belanda, Belgia hingga Italia. Sintayong telah menetapkan 28 pemain ke timnas Indonesia untuk berhadapan dengan Vietnam. Skuad Garuda bakal memulai persiapan pada 18 Maret 2024. Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam jika ingin membuka peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tengah dalam posisi kritis. AFF undang PSM dan Persija untuk ikut ASEAN Club Championship 2024. PSM Makassar dan Persija Jakarta dikabarkan diundang oleh Subkonfederasi Sepak Bola Asia AFF untuk mengikuti turnamen antar klub AFF ASEAN Club Championship 2024. PT LIB membenarkan bahwa PSM dan Persija Jakarta diajak untuk berpartisipasi dalam ASEAN Club Championship, namun meminta dikonfirmasi kepada PSSI yang menerima surat dari AFF. PSM menjadi wakil Indonesia di ASEAN Club Championship karena statusnya sebagai juara BRI Liga 1 2022-2023, sedangkan Persija Jakarta adalah tim peringkat keduanya. ASEAN Club Championship rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Kejuaraan itu baru berlangsung dua kali pada 2003 dan 2005. Sempat ingin dihelat pada 2022 dan 2023, namun urung terwujud. JICS merasa terhormat mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah mengumumkan 28 nama yang digunakan dalam pertandingan menghadapi timnas Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui timnas Indonesia akan dua kali menghadapi timnas Vietnam pada ajang itu, yakni pada 21 dan 26 Maret mendatang. Ada beberapa muka baru yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Satu diantaranya adalah bek keturunan Belanda JICS. Ini adalah kali pertama JICS dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik Venezia itu pun merasa sangat bangga dan terhormat. Sandy Walsh ajak supporter ramaikan SUGBK ketika Timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia akan menjalani periode krusial dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal dua kali berhadapan dengan Timnas Vietnam. Timnas Indonesia akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah dengan melatih perlawanan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 21 Maret 2024. 5 hari berselang giliran skuad Garuda yang bakal menjadi tim tamu dengan menantang Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi. Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh meminta para penonton untuk berbondong-bondong ke SUGBK sebab skuad Garuda membutuhkan penyemangat demi mengalahkan Vietnam. PSSI telah melakukan penjualan tiket untuk laga kandang timnas Indonesia kontra Vietnam. Animo penonton sangat tinggi dan dibuktikan dengan habisnya stok pre-sale. Indra Safri panggil 37 pemain Timnas Indonesia U20 versus Cina. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri memanggil 37 pemain untuk pemusatan latihan di Jakarta dan dua kali beruji coba dengan Timnas Cina U20. Timnas Indonesia U20 bakal menggelar training camp pada 13 Maret sampai 5 April 2024. Sementara tim berjulukan Garuda Muda ini akan melawan Cina U20 di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada 22 dan 25 Maret 2024. 5 dari 37 pemain Timnas Indonesia U20 tengah berkarir di luar negeri. Kelimanya adalah Dilandia Rinaldi, Choyun Dominic, Welper Jardim, Eros Darmawan, dan Marcelinus Amaola. Dilandia Rinaldi bermain untuk SP Bergisch Gladbach 09 di Jerman, Choyun Dominic untuk Lausanne Sport di Swiss, Welper Jardim untuk Sao Paulo di Brasil, dan Eros Darmawan serta Marcelinus Amaola di UD Logroñés di Spanyol. 3 dari 5 pemain abroad itu berstatus diaspora. Ketiganya ialah Dilandia Rinaldi, Choyun Dominic, dan Welper Jardim.
Manajer Wolves belak-belakan terkait peminjaman Justin Hubner ke Keiichi Osaka. Manajer Wolverhampton Wanderers Steve Davies belak-belakan terkait keputusan pihaknya meminjamkan bek timnas Indonesia Justin Hubner ke klub kasat teratas Liga Jepang Keiichi Osaka. Secara mengejutkan, Wolves menyekolahkan Justin Hubner ke Keiichi Osaka hingga akhir musim G1 League 2024. Kesepakatan kedua kesebelasan diumumkan pada Selasa 12 Maret 2024. Steve Davies mengatakan bahwa Wolves U21 awalnya berniat untuk meminjamkan Justin Hubner pada musim panas 2024. Namun tiba-tiba ada tawaran dari Keiichi Osaka datang sehingga mengubah kebijakan pihaknya. Keiichi Osaka melakukan kontak dan kami menindaklanjutinya. Mereka mencari bek tengah karena satu di antara pemain kunci di lini belakang mengalami cedera, tutur Steve Davies. Dengan keterkaitan Justin Hubner bersama Indonesia di pasar Asia, kami merasa ini akan menjadi hal yang baik baginya, imbu Steve Davies. Sintayong optimis, Timnas Indonesia bungkam Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan rasa optimistisnya mengenai kans tim Garuda mengalahkan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkannya usai bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta Rabu 13 Maret 2024. Sintayong melaporkan perkembangan terakhir skuad Garuda Indonesia, baik kesiapan fisik dan psikis jelang laga penting melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan menjadi target prioritas yang diminta PSSI kepada Sintayong, tetapi pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan keseriusan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan, terutama karena menghadapi Vietnam yang belakangan menjadi rival abadi tim Garuda. Jajang Nurjaman jadi pelatih Persikabo 1973 untuk 6 laga sisa Liga 1. Persikabo 1973 resmi menunjuk Jajang Nurjaman sebagai pelatih anyar untuk 6 laga sisa Liga 1 2023-2024. Jajang Nurjaman ditunjuk menggantikan Aji Santoso. Kabar tersebut diinformasikan langsung melalui akun Instagram Persikabo 1973. Hadirnya pelatih yang akrab disapa Janur itu diharapkan bisa mendongkrak posisi Laskar Pajajaran di klasmen. Mantan pelatih Persib Bandung itu hanya dikontrak hingga kompetisi Liga 1 musim ini berakhir. Artinya Janur hanya akan menukangi Persikabo 1973 selama 6 kali saja, mengingat hanya tinggal menyisakan 6 laga pada musim ini. Mark Locke diragukan bela timnas Indonesia. Persib Bandung merilis informasi bahwa kondisi Mark Locke tidak cukup ideal untuk membela timnas Indonesia sebab sang gelandang tersebut mengalami cedera dan sedang tahap pemulihan. Mark Locke masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu disiapkan untuk 2 laga Indonesia lawan Vietnam di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia harus menang pada 2 laga itu untuk merebut posisi kedua klasemen grup F. Jadi tenaga Mark Locke sangat dibutuhkan Sintayong untuk memainkan peran di lini tengah. Pada daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Vietnam, ada 2 nama yang berasal dari Persib Bandung. 2 nama itu adalah Edo Febriansyah dan Mark Locke. Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku tak keberatan melepas keduanya. Hanya saja Bojan Hodak menyampaikan bahwa kondisi Mark Locke tidak cukup ideal. Mark Locke selama ini bermain dengan suntikan penahan rasa sakit.